Selamat pagi kawan-kawan, selamat datang lagi di kelas penginderaan jauh untuk vegetasi dan penggunaan lahan. Kali ini di pertemuan 6 bersama saya lagi Taufik Jasa Ahmad sebagai practical instructor di bawah dosen Ibu Dela Ayu Lestari SSI MSI. Sebelum kita mulai praktikum, langkah baiknya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan terlebih dahulu untuk menunjang pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, tidak lupa juga supaya teman-teman selalu tetap semangat dalam mengikuti praktik. Dan pada hari ini kita akan bahas tentang object detection secara spesifik, supervised classification. Nah, kenapa ini menjadi penting dipelajari? Karena ketika teman-teman bekerja di bidang yang serupa, dalam artian mengharuskan bekerja dengan mendeteksi atau mengklasifikasi objek tutupan muka bumi dari citra satelit, maka pengerjaan secara manual akan tentu membutuhkan waktu yang sangat lama, dan pengerjaan manual tersebut dilakukan dengan digitasi manual. Nah, karena itu pada kali ini kita akan menggunakan metode yang lebih cepat secara akusisinya dan juga lebih efektif. Nah, oleh karena itu kita akan membahas tentang supervised classification. Nah, sebenarnya supervised ini dia bergandengan dengan unsupervised. Nah, sebenarnya supervised unsupervised itu apa sih? Jadi sebenarnya supervised dan unsupervised itu merupakan deteksi objek dalam dunia sistem informasi geografi atau penginderaan jauh yang sifatnya secara konvensional. Nah, supervised dan unsupervised ini merupakan metode machine learning klasik gitu ya. Di supervised dan unsupervised ini sebenarnya secara pengakaran dia banyak perbedaan. Tapi secara dasar supervised ini merupakan task yang kita berikan nilai acuan, sementara unsupervised pada umumnya dia tidak diberikan nilai acuan atau nilai tolak ukur. Oleh karena itu pada pembelajaran atau ya supervised learning ini dia dibutuhkan data training, atau kita set dulu nih si parameternya, kita tuning dulu parameternya. Nah, kalau di unsupervised learning hal-hal tersebut tidak ada, jadi kita tinggal kasih mau berapa kelas outputnya gitu. Jadi dia akan membagi berdasarkan kemiripan pixel. Misalkan kita set output class-nya ada 4, maka dia akan membagi menjadi 4 pixel berdasarkan kemiripan nilai atau kemiripan kelas di masing-masing pixel menjadi 4. Beda dengan supervised. Kalau supervised kita set parameternya dulu, misalkan untuk kelas kita bagi menjadi 4, misalkan kelas pertama nilainya dari 0 sampai 100, dari kelas 2 101 sampai 200 dan seterusnya. Nah, itu supervised learning, itu perbedaannya secara singkat seperti itu. Nah, sebenarnya perbedaannya cukup dalam, hanya saja kita berada di kelas penginderaan jauh untuk vegetasi dan penggunaan lahan, bukan berada di kelas machine learning. Jadi kita tidak akan lebih jauh menjelaskan itu, kita akan lebih ke praktikalnya, sisi praktikalnya. Nah, pada praktikum ini sebenarnya untuk supervised learning itu di bidang classification ya, itu ada banyak gitu. Ada SVM, ada isocluster, ada random forest, ada juga ya yang lainnya gitu, banyak. Nah, pertanyaannya kenapa kita pakai classification bukan regression gitu. Nah, classification ini merupakan paling tepat dipakai untuk data yang sifatnya pixel gitu ya. Kenapa? Karena regresi ini dia difungsikan untuk data tabular yang sifatnya continuous, sementara data citra satelit kan sifatnya tidak continuous gitu. Jadi metode classification paling tepat untuk digunakan, sementara regresi kan dia sangat-sangat irrelevan lah untuk diterapkan. Nah, pada praktikum ini kita akan pakai SVM dan juga random forest gitu. Kita bahas dulu sebentar tentang SVM. Jadi SVM itu apa sih? SVM itu singkatan dari support vector machine ya. Jadi
yaitu metode supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi tentunya. Nah, SVM sendiri dalam membedakan masing-masing kelasnya, dia menggunakan hyperlane. Nah, jadi hyperlane itu bisa dilihat ya. Ini hyperlane. Nah, hyperlane terbaik yang dipakai yang ada di SVM itu diperoleh dengan cara memaksimalkan jarak antar kelas. Nah, seperti gambaran ini, kalau kita nge-train model yang ini dan yang ini, maka pixel-pixel ini dia dengan metode SVM dia tertarik ke kelas yang jaraknya terdekat gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Sebenarnya jauh lebih rumit daripada yang barusan saya bahas, karena hyperlane yang ada di SVM berada di tengah-tengah di antara dua objek. Artinya jarak antara hyperlane dengan objek data yang beda kelasnya itu berdekatan, dan juga sebenarnya itu sedikit confuse ya, kita buat sebenarnya membuat bingung juga kalau dibahas lebih dalam. Hanya saja kita tidak berada di kelas machine learning, jadi saya tidak akan bahas itu lebih dalam. Dan metode kedua yang kita pakai adalah metode random forest. Jadi kalau teman-teman pernah lihat model decision tree, sebenarnya random forest merupakan pengembangan dari decision tree sendiri. Ya, mungkin bahasa simpelnya random forest itu merupakan multiple decision tree lah, ada orang-orang bilang seperti itu. Nah, jadi random forest itu merupakan semacam algoritma lah di supervised learning juga, sama juga fungsinya untuk klasifikasi. Nah, random forest itu merupakan, seperti sudah bilang tadi, merupakan kombinasi dari masing-masing decision tree yang paling baik. Jadi sebenarnya decision tree-nya itu banyak banget, tapi secara random forest itu dia pick random yang paling bagus gitu. Nah, kalau decision tree-nya semakin banyak, hal tersebut mempengaruhi akurasi. Jadi semakin banyak decision tree-nya, kemungkinan akurasinya akan semakin bagus. Kurang lebih seperti itulah. Kembali lagi, saya tidak akan menjelaskan model ini lebih lanjut karena ya model-model seperti ini dipelajari di kelas machine learning ataupun di kelas di kelas artificial intelligence mungkin. Hanya saja kita berada di kelas penginderaan jauh yang menggunakan metode machine learning gitu, kurang lebih konvensional machine learning tepatnya. Nah, lalu bagaimana dengan penerapannya di ArcGIS? Oke, kita akan langsung buka ArcGIS-nya. Nah, kita tidak berlanjut dari pertemuan kemarin. Kita akan menggunakan data-data baru dan juga daerah baru gitu. Pertanyaannya, kenapa kita pakai daerah baru? Karena sebenarnya sebelumnya kita connect dulu ke file yang sebelumnya ya. Karena kita kebetulan di daerah tersebut itu tidak ada mangrove kebetulan. Nah, objek pada kali praktik ini, supaya nyambung dengan praktikum nanti, kita akan gabungin supervised learning ini atau klasifikasi ini dengan pengolahan berkenaan dengan mangrove di pertemuan selanjutnya. Kita salpik aja bandnya. Kemudian kita akan cari di mana tempat yang ada mangrove. Sebenarnya ada, teman-teman bisa pakai kombinasi band, teman-teman bisa searching di Google sendiri. Misalkan untuk kombinasi band. Nah, teman-teman bisa lihat di paper ini, dia cukup memberikan berbagai opsi untuk mendeteksi mangrove gitu ya. Hanya saja kita tidak akan berlama-lama dengan cara yang konvensional.
Nah, karena itu kita akan coba tarik data dari Global Mangrove Watch. Jadi kita masuk di katalog, masuk ke portal, dan masuk ke ArcGIS Online, cari Global Mangrove 2016. Data ini di-provide oleh Global Mangrove Watch. Jadi ini proses pencarian dan penarikan datanya nanti tergantung dari koneksi teman-teman. Nah, ini GMW 2016 version 2, drag aja. Nah, untuk supaya lebih mudah, warnanya kita ganti. Nah, teman-teman secara default caranya gini, klik to modify symbol dan masuk ke properties, langsung nembak untuk ganti warna dengan Mars Red Eye supaya kelihatan. Nah, kelihatan ya, clear di sini, tidak ada mangrove. Yang ada mangrove-nya itu ya wilayah apa ini? Nama daerahnya apa? Birem Bayun, ya daerah sinilah. Saya tidak tahu ini tepatnya daerah mana, tapi di sini terdeteksi banyak mangrove dekat Medan. Oleh karena itu, kita akan download dulu citranya. Teman-teman masuk lagi ke Earth Explorer. Oke, dan lakukan proses login. Baik, kita sudah login ke Earth Explorer. Selanjutnya kita bakal ngarahin ini ke daerah Medan. Nah, daerah sini. Ini terindikasi banyak mangrove. Nah, ya di sini. Nah, untuk memudahkan navigasi teman-teman bisa ganti base map-nya ke base map yang sama dengan tampilan di Earth Explorer. Anda pilih Imagery Hybrid. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pilih ya, dua daerah inilah, kita lihat mana yang paling bagus citranya. Oke, pengamatan tanggal. Nah, jadi setelah dicari lokasinya, ini merupakan hasilnya. Kita bisa lihat ternyata sebenarnya cukup banyak awan di sekitar sini. Jadi kita akan coba ganti ke daerah lain. Cari dulu di mana lagi yang cukup banyak mangrove-nya. Daerah sini juga banyak nih, cukup ada mangrove di daerah sini. Saya tidak tahu ini daerah mana. Kita bisa drag ke sini, search kriteria lagi, kita pilih daerah sini, cover. Oke.
Baik, kita sudah lihat di daerah sini ternyata awannya juga ada. Kita tinggal pilih, ada beberapa citra yang awannya minim. Baik, jadi kita sudah temukan yang ini citranya cukup baik, dia terbebas dari awan di daerah sini. Mungkin kalau teman-teman menemukan kesulitan, nanti citranya saya akan include tentunya di file tugasnya. Kita akan spesifik download band 2, 3, dan 4 saja. Band 3 dan band 4 kita akan analisis true color saja. Dan yang kedua, teman-teman sebenarnya bisa buka file presentasi dari minggu sebelumnya, dimana kita akan juga menganalisis dari band 5, 4, 3 atau false color. Selanjutnya band 5 ini karena band yang sebelumnya sudah di download. Baik, citranya udah saya download. Kemudian kita akan mengkomposit citranya. Nah, pertama kita buat false color dulu. Dan nampaknya kita akan pakai false color aja. Pastiin kombinasinya benar ya, teman-teman buka lagi pertemuan sebelumnya. 5, 4, dan 3. Jadi pastiin berurutnya 5, 4, dan juga 3. Nah, baik, sudah terlihat di sini. Nah, seperti ini sudah kelihatan daerah-daerah mana saja yang merupakan wilayah mangrove. Nah, jadi hasil false color-nya seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada beberapa daerah antropogenik. Dan sementara yang merah ini dia vegetasi gitu. Nah, tapi kan kita juga harus membedakan yang mana mangrove dan yang mana non mangrove gitu tanpa vegetasi. Oleh karena itu saya harus di-download band 6 dan band 7. Kita lakukan komposit band untuk mendeteksi yang mana mangrove dan yang mana yang bukan. Komposit lagi band 5. Oh iya, belum dimasukkan, masukin dulu. Band 5, band 6, dan juga band 7. Nah, seperti ini. Yang area
dengan tutupan semakin orange, dia menunjukkan bahwa tutupan lahan tersebut merupakan mangrove. Nah, kita akan melakukan klasifikasi supervise dengan SVM dan random forest, dan kemudian kita akan bandingin seperti apa akurasi dan juga kemampuan yang bisa diperoleh dari dataset yang sama. Nah, oleh karena itu kita akan membedakan cukup sederhana aja pada praktek kali ini. Kita akan melakukan dan membandingkan menjadi 3 kelas. Yang pertama, dia adalah area dengan wilayah antropogenik, area vegetasi hutan, mangrove, 4 mungkin ya, dengan tutupan lahan terbuka seperti ini. Nah, pada proses kali ini kita membutuhkan banyak train dataset, karena kalau terlalu sedikit nanti dia akan ditolak oleh si image classifier-nya. Nah, untuk mentrain model, jadi kita akan membuka training sample manager dulu. Jadi teman-teman harus translate dulu ya, mungkin untuk artinya apa aja. Ini saja kita akan bagi menjadi 4 kelas, yaitu hutan mangrove, kemudian daerah dengan kegiatan antropogenik, dan juga daerah laut mungkin ya. Oke, kita tambahkan kelas mangrove dengan value-nya 35 saja. Color-nya kita kasih kuning. Dan oke. Nah, pertama kita klasifikasikan dulu yang mana laut dan yang mana non darat gitu. Yang mana mangrove dan yang mana non laut gitu. Nah, untuk menghindari kesalahan atau adanya null value, base map-nya saya sarankan untuk dihilangkan, jadi bisa kelihatan full citranya seperti ini. Water kita buat samples dulu, dan proses sampling ini membutuhkan banyak sampel, karena kalau terlalu sedikit dia akan ditolak. Jadi mohon untuk melakukan banyak sampling terhadap area laut. Nah, karena di sini juga terdapat area berupa tutupan awan, jadi mohon untuk dihindari, karena daerah-daerah seperti ini dia akan diklasifikasi sebagai laut nantinya. Kemudian juga kita perlu dataset di dekat pulau selain laut lepas. Untuk menghindari area darat ataupun area laut yang berada di dekat daratan terdeteksi sebagai daratan atau laut atau sebaliknya gitu. Sebenarnya bentuknya bisa bebas, nggak harus segitiga atau mungkin bulat pun juga tidak masalah, hanya saja yang mana yang teman-teman rasa paling mudah itu bolehlah. Jadi random aja sebenarnya. Yang jelas data train seperti ini dia harus lebih dari 1 pixel, karena kalau seperti ini, saya beri contoh, nah ini 1 pixel ya. Nah, dia akan ditolak karena variansnya terlalu kecil seperti itu. Jadi harus lebih besar dari 1 pixel, ataupun misalkan terdiri dari 2 pixel atau lebih, tapi di masing-masing pixelnya ukurannya kurang dari 1 pixel, itu pun akan ditolak. Banyak ya.
saya cukup deh, udah cukup banyak. Kemudian kita akan masuk ke kelas development atau wilayah dengan area terbangun. Maksud saya mungkin developer itu juga kita bisa kategorikan sebagai area dengan lahan terbuka, dalam artian tidak terindikasi warna orange ya, seperti ini. Kemudian biasanya ada di daerah pesisir, karena ini kemungkinan besar merupakan daerah berupa pantai. Juga dekat dengan daerah yang berwarna orange kecoklatan, karena itu merupakan areal mangrove. Jadi sebenarnya kita melakukan semacam digitasi seperti ini, memberikan sampling, dan artinya sampling itu kita memberikan contoh kepada mesin untuk mengklasifikasikan daerah yang seperti ini sebagai area terbangun atau area yang non vegetasi, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ditolak ya, mungkin sepertinya sudah penuh. Kita masuk ke forest berarti.
teman-teman berhati-hati juga karena seperti ini merupakan bayangan dari awan. Saya rasa untuk perlu juga untuk dihindari. Sebenarnya teman-teman bisa melakukan hal ini lebih detail ya, untuk meningkatkan akurasi sebenarnya. Ini rapid saja untuk mempercepat proses. Saya harapkan teman-teman melakukan ini dengan lebih detail. Daerah berawan. Selanjutnya kita akan pilih daerah-daerah dengan mangrove.
saya terpilih ya. Nah, muncul. Nah, kalau dirasa sudah, kemudian teman-teman save modelnya, misalkan dengan nama model, output locationnya, nah, teman-teman masukin ke foldernya aja. Oke, kemudian save. Nah, kemudian setelah training sampelnya di save, kita juga save si kelasnya. Masukin folder yang sama dan kasih nama train. Oke, kita save. Oke, kita masuk ke classification tools dan classify. Kita add dulu mangrove trainnya.
Kemudian kita masuk lagi ke image classification, kita add mangrove train, number per sample, maximum number of sample per class. Oke. Kemudian output classified datasetnya kita kasih nama SVM. Oh ya, jangan lupa teman-teman pilih classifier untuk support vector machine. Dan kemudian kita yang kedua kita bakal pakai random forest. Kita pakai SVM dulu. SVM .img. Oke. Format jangan lupa harus img. Dan SVM ya. Ini kita run. Ini akan memakan sedikit waktu ya, tergantung dari hardware teman-teman. Kita lihat, kita resource monitor, dan ternyata beban ke CPU-nya luar biasa. Ini luar biasa banget. CPU-nya bebannya besar, sangat-sangat besar sebenarnya. Dia stuck. Ya, tinggal ditunggu. Nah, ternyata ada error, the name contains invalid characters, karena saya lupa. Nih, jangan sampai teman-teman kalau nyimpen di file geodatabase ya, dengan .gdb seperti ini menyantumkan format. Jadi cara mengatasinya adalah teman-teman simpan ke folder bahan misalkan. Oke, kasih nama svm .img save. Ini juga ini ditempatkan di file yang sama aja sih. Oke, save dan run lagi. Nah, di sini sudah kelihatan ya cross validation rate. Nah, ini error yang tadi nggak usah dibiarkan karena sedang running. Nah, error validation rate artinya error validation rate itu dia bergerak dari 0 sampai dengan 1. Nah, jadi 0,8565 ini merepresentasikan akurasi. Jadi akurasinya adalah 85,65%. Bisa dibilang cukup baik ya, cukup baik tapi tidak terlalu akurat. Dan oleh karena itu kita akan bandingkan dengan random forest. Jangan lupa untuk dicatat tadi CFR-nya dari SVM sama dengan 85,65%. Sebenarnya nggak dicatat, nggak begitu masalah sih karena dia akan ada di result-nya, hanya saja mengantisipasi dia akan hilang. Boleh untuk dicatat. Ya, dia masih memakan CPU yang lumayan sih. Nah, kalau dia kemudian sudah sukses, tidak ada error lagi, dia akan memberikan notifikasi seperti ini, tapi dia masih running, artinya prosesnya sudah memenuhi requirement dan tinggal actionnya lah, bahasa seperti itu. Tinggal ditunggu sambil kita monitor penggunaan hardware. Wow, berat banget ini. Local worker, dia ya file juga dari ekstensi Windows yang dipakai sama ArcGIS. Yang gede juga sih.
Baik, ini hasilnya sudah nampak ya. Jadi dia masih nyampur dengan data train. Kita hapus dulu trainnya. Nah, seperti ini. Sebenarnya ada step yang dilewat gini. Beberapa area dia terdeteksi sebagai mangrove. Nah, hal ini terjadi karena kita tidak mengcrop area spesifik yang kita pilih. Nah, kenapa saya tidak mengcrop ini? Karena sebenarnya nggak ada SHP yang benar-benar tepat membentuk pulau. Kemudian juga itu kalau mendigitasi manual itu memakan waktu, jadi ya nggak masalah kita melakukan seperti ini. Jadi maksud saya untuk memperbaiki hal ini yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan cara melakukan digitasi training yang lebih rapi. Yang pertama itu, yang kedua tadi saya memang melakukan digitasi yang sengaja pengen saya tunjukin bahwa hal tersebut merupakan digitasi yang sebaiknya dihindari gitu. Jadi teman-teman bisa tahu melakukan digitasi untuk mentrain model yang salah itu seperti apa. Nah, yang salah contoh yang salah adalah tadi yang saya lakukan, di mana kalau teman-teman playback lagi ke menit-menit sebelumnya, saya memilih area yang ketika orange itu dia berbatasan dengan pixel hitam. Nah, pixel hitam itu kan artinya dia cenderung ke arah perairan. Nah, sebenarnya hal tersebut tidak boleh. Jadi kalau orange ya digitasinya yang orange saja gitu untuk training, tidak boleh bercampur. Demikian juga ketika orange dia bercampur dengan atau lebih dominan ke arah coklat, itu juga tidak boleh, karena seperti ini dia di pulau akan terdeteksi sebagai mangrove, padahal jelas-jelas di tengah pulau tanpa ada air payau atau air asin, nggak mungkin, sama sekali tidak mungkin ada mangrove gitu. Nah, jadi yang teman-teman bisa lakukan adalah melakukan digitasi dengan lebih rapi, kemudian melakukan pemotongan dulu citra. Nah, tak lupa juga hal ini disebabkan oleh tidak adanya koreksi yang dilakukan sebelumnya, sehingga ranking nilainya ya seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya tidak begitu baik. Sementara kan fungsi koreksi radiometrik adalah sangat dianjurkan untuk melakukan klasifikasi atau klasterisasi seperti itu. Tapi tidak masalah, ini menjadi pengetahuan tambahan sangat-sangat penting terhadap teman-teman, karena gini, mungkin ketika teman-teman buka YouTube atau buka tutorial lain, teman-teman akan diajarkan dengan menggunakan dataset yang sudah bersih, sudah tercrop, kemudian sudah ada data trainnya, jadi teman-teman tidak melakukan manual train. Dan itu ketika teman-teman in charge langsung ke project real world, ketika teman-teman harus melakukan proses dari raw data, hal ini akan sangat confusing karena teman-teman akan bingung kok bisa darat terdeteksi adanya mangrove gitu. Tapi dengan saya tunjukkan hal seperti ini, bukan saya menunjukkan hal yang tidak tepat, tapi saya menunjukkan bahwa untuk melakukan yang tepat, teman-teman tidak boleh melakukan hal seperti ini gitu maksud saya. Nah, tapi tidak begitu masalah karena kita mendapatkan nilai akurasi. Nah, nilai akurasi ini bukan merepresentasikan bahwa dia sudah tahu yang si mesin ini sudah tahu yang mana mangrove yang mana bukan, tapi dalam artian kesesuaian terhadap data training. Jadi bagaimana dia menghasilkan mengklasifikasi pixel berdasarkan data training kita. Nah, kesesuaian output hasil SVM ini dengan data training ini dibandingkan, dan kemudian dapat hasil 85,7%. Jadi kembali lagi, untuk sebenarnya untuk memperoleh interpretasi data yang akurasinya tinggi dan tepat secara pengamatan manual, maka pre-processing yang pertama itu harus baik, dan yang kedua manual digitation untuk data trainingnya juga
tidak boleh mencela-mencela gitu, harus tepat, tidak boleh seperti saya tadi lakukan, di mana daerah yang cenderung ke arah hitam atau dalam artian dominan laut itu dipilih. Nah, seperti itu tidak boleh. Tapi tidak masalah. Ini proses pembelajaran untuk teman-teman, dan kita akan tetap masuk ke proses kita bandingin dengan random forest, random trees kalau dia sebutannya. Kita tetap sama. Maksimum number trees saya sudah sebutkan. Semakin banyak number trees, kemungkinan akurasinya akan semakin baik. Tapi itu juga tidak menunjukkan interpretasi pengamatan manual lebih baik juga. Karena kalau si mesin sudah tahu yang mana mangrove dan yang mana bukan, ya ngapain kita ngetrain lagi gitu kan. Nah, kita akan tingkatin. Sebenarnya kalau tadi 50 ditingkatin ke 100, kita akan mendouble waktunya secara 100%. Misalkan tadi itu sekitar 5 menit, misalkan dengan 100 ini bisa jadi mungkin jadi 10 menit gitu. Kita kasih nama RF. Kita ganti ya nama gitu. RF. Oke, dan run. Baik, nah kita sudah melihat bahwa si random forest sudah memberikan hasil. Nah, bisa kita lihat di sini. Train akurasinya adalah 97,32% ya. Jadi dia si akurasinya cukup tinggi ya, 97,32. Nah, ini sangat-sangat tinggi untuk SVM. Hanya saja sebenarnya kalau kita bandingkan secara kasat mata, perbedaannya dia tidak kentara. Nah, sebenarnya lebih baik sih, cukup lebih baik. Hanya saja tetap margin errornya dia hanya sangat-sangat tinggi dalam pengamatan manual ya. Nah, artinya dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa random forest sangat baik untuk supervised classification, karena tadi kita melakukan maksimum number of trees-nya kita double dari 50 secara default, kita naikkan menjadi 100. Nah, berarti secara di atas kertas dapat kita tarik kesimpulan bahwa apapun modelnya, baik itu maksimum atau isocluster, maksimum likelihood, random tree, support vector machine atau SVM, atau k-nearest neighbor pun sebenarnya secara akurasi dia pasti baik, karena akurasi ini diperoleh secara garis besar ya, tidak meninjau rumus. Dia diperoleh dengan cara membandingkan hasil output, ketepatannya sebagus apa itu diukur terhadap pixel yang kita train. Nah, kembali lagi saya sengaja menunjukkan bahwa kalau melakukannya dengan sedikit kurang teliti, di mana harusnya sebuah pixel yang dominan ke arah nilai lain non mangrove atau non perairan atau non daratan atau non vegetasi ataupun non area antropogenik, lahan terbuka, maka si akurasi secara pengamatan visual manualnya dia akan menurun, karena daerah yang seharusnya terdeteksi sebagai air dia terintersection juga, sehingga terdeteksi sebagai mangrove, atau sebaliknya, atau yang seharusnya terdeteksi sebagai hutan dia terdeteksi sebagai mangrove, seperti ini, karena ada intersection yang seharusnya tidak terjadi ketika melakukan manual digitation untuk training, di mana seharusnya dia hutan ya hutan, mangrove ya mangrove, namun ada pixel yang bias terpilih sebagai mangrove atau terpilih sebagai hutan. Nah, teman-teman, saya perlu ingatkan kembali, ketelitian adalah nomor 1 ya.
Dan yang kedua, teman-teman harus melakukan pre-processing, baik itu koreksi dan juga cropping. Karena kalau areanya sangat luas, dia akan menciptakan confusion terhadap modelnya, dan juga dia membebani komputasi. Dan juga ketika teman-teman melakukan pelatihan atau dari luar, biasanya file trainingnya sudah di-provide, kemudian juga citra raw-nya sudah di pre-processing oleh mereka dan sudah di cropping, sehingga teman-teman tidak terlatih sisi ketelitiannya, dan itu menyebabkan ketika teman-teman bekerja dengan data asli, data yang masih mentah, maka teman-teman akan menghadapi hal seperti ini. Dan dengan saya menunjukkan hal seperti ini, maka teman-teman jadi tahu bahwa ternyata dengan cara memperbaiki hal-hal seperti ini tuh dengan tadi meningkatkan ketelitian saat mendigitasi untuk model dan melakukan pre-processing. Baik, dengan itu maka kelas penginderaan jauh untuk vegetasi dan penggunaan lahan sudah selesai di pertemuan 6. Hari ini kita cukup belajar banyak ya, mulai dari SVM itu apa, kemudian random forest itu seperti apa, hingga penerapannya di ArcGIS itu seperti apa, kemudian juga bagaimana melakukan digitasi untuk menciptakan data train, kemudian mengeksekusinya dengan membandingkannya terhadap dua model, random forest dan SVM. Kemudian juga teman-teman belajar bagaimana untuk tidak memberikan format ketika teman-teman nyimpen di geodatabase, dan ketika file kerja teman-teman disimpan di luar geodatabase, maka dia wajib diberikan format. Kalau enggak, dia akan error seperti ini errornya. Nah, the name contains invalid characters, dia akan muncul error seperti ini. Jadi teman-teman tahu seperti apa harus melakukan formatting. Selanjutnya juga teman-teman paham mengenai urgensi dari tingkat ketelitian dan juga pre-processing. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Mohon maaf atas kekurangannya, dan juga terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga teman-teman tetap semangat belajar, karena ini merupakan bidang yang sangat luas sebenarnya. Dan juga tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih, dan juga sampai jumpa di minggu selanjutnya. See you.